Nah, sekarang yang kedua adalah hanging man. Artinya hanging man ini orang gantung. Orang gantung itu kalau kita analogikan, kepalanya di atas, ya ini badan dan kakinya di bawah. Tidak ada orang gantung kakinya di atas. Maka disebut hanging man. Sama-sama pola reversal, tetapi beda pola, beda penyebutan dan beda tempat. Kalau hanging man ini wajib berada di trend up atau tren naik, kemudian di ujungnya muncul seperti ini, bodinya di atas, ekornya di bawah. Minimal kalau sudah terbentuk seperti ini, tergambar di dalam benak kita ada sinyal sel. Ya, bukan akurat langsung, tetapi minimal disimpan dulu, ada sinyal sel. Ya, tinggal kita nanti mengkonfirmasi apakah betul-betul kuat atau tidak. Caranya menunggu satu candle lagi yang lebih kuat. Ya, baru di candle ini kita entry-nya, begitu caranya. Kita lanjut lagi. Nah, ada tadi hammer, ada hanging man, kemudian ada inverted hammer, ada shooting star. Ada shooting star, ada inverted hammer. Inverted hammer ini berarti kebalikan dari hammer, shooting star ini berarti kebalikan dari hanging man. Yang tadi ya, kalau kita flashback lagi, nah ini ekornya di bawah, bodinya di atas. Sekarang dibalik, ekornya di atas, bodinya di bawah. Ya, fungsinya sama-sama pola candle reversal atau pembalikan dari arah tren. Inverted hammer ini berada di ujung tren turun, fungsinya sama, posisinya sama, masih berada di tren turun. Yang membedakan adalah ekornya dibalik. Kalau tadi hammer ekornya di bawah, kalau inverted hammer ekornya di atas. Begitu muncul sinyal inverted hammer, maka tinggal menunggu konfirmasi lagi, dia akan reversal. Kalau nanti ternyata yang candle berikutnya merah, maka tunda dulu, karena tidak ada konfirmasi hijau lagi. Kalau ada konfirmasi hijau, maka di candle ini kita bisa entry buy. Sebaliknya yang shooting star berada di ujung tren naik. Ketika berada di ujung tren atas, muncul sinyal shooting star, ya, simpan di dalam benak kita, berarti ada mau peluang berbalik arah marketnya. Tinggal menunggu konfirmasi lagi. Ketika masuk di candle selanjutnya ini ditutup dengan merah yang tebal, maka di candle berikutnya kita bisa entry lagi di sini, sell. Sehingga trading itu kapan saja, di mana saja selalu ada peluang. Bisa dari pola candle, bisa dari koreksi, bisa jadi rejeksi, bisa jadi dari tren, bisa jadi dari support dan resisten. Semuanya bisa dimanfaatkan ketika kita betul-betul memahami candlestick atau memahami teknikal. Lanjut, yang berikutnya masih pola pembalikan atau reversal adalah bullish engulfing. Ini saya biasa sebut engulfing. Ya, engulfing ini artinya menutupi candle sebelumnya. Kalau bullish berarti dia mau naik, kalau bearish dia mau turun. Artinya kalau bullish engulfing, dari awal trennya turun, kemudian setelah terakhir merah ini muncul candle berlawanan warna hijau dan lebih panjang dari body sebelumnya. Walaupun ekornya panjang ya, mungkin ekornya ini panjang, tidak peduli, yang penting ini ketebalannya lebih panjang, lebih tebal dari bodinya. Ini adalah bullish engulfing, sinyal pertanda dia bakal berbalik arah dari tren turun jadi tren naik, atau bullish engulfing akan dia lanjut naik sesuai dengan yang terakhir di sini. Sebaliknya ketika disebut bearish engulfing, ketika awalnya dia trennya naik, kemudian di ujung terakhir di sini, tebal di sini, muncul candle berlawanan berwarna merah yang ditutup jauh lebih tebal, lebih panjang dari body sebelumnya. Sama-sama engulfing, satunya dia naik, satunya turun. Tentu akan lebih kuat lagi ketika kita menunggu sinyal konfirmasi di candle sini. Di candle di sini. Ini kalau warna hijau fix dia mau naik. Ini kalau warna merah fix dia mau turun.
Ya, namun demikian sekali lagi nanti ada pertimbangan, perhitungan risk management untuk antisipasi. Sehebat apapun analisa, market tidak bisa 100% ditebak. Artinya tetap butuh pertahanan, tetap butuh antisipasi. Contohnya ini di sebelah bawah ini adalah salah satu contoh dari bullish engulfing dan bearish engulfing. Ya, perhatikan ketika trennya awalnya turun. Kemudian di sana ada warna hijau yang menutupi candle sebelumnya. Bodinya menutup dari body candle sebelumnya. Demikian juga ketika di sini. Ini warna hijau, kemudian muncul candle warna merah jauh lebih panjang menutupi body sebelumnya. Ini adalah engulfing dan ini akurat. Kemudian berikutnya ada doji star atau morning star, evening star. Saya biasa sebut doji star karena di tengah selalu ada doji atau bintangnya. Jadi kalau morning star, ya morning star ini berada di tren turun, kemudian di ujungnya di situ ada doji. Sehingga paketnya adalah paket 3 candle. Paket pertama candle panjang merah, kemudian paket kedua adalah candle doji. Ini tidak tahu ini warna merah atau warna hijau, terserah. Yang penting ada doji di sana, ada bintang di sana. Kemudian setelah itu ada candle tebal warna hijau di setelahnya doji. Ini tidak perlu menutup semua candlenya ini. Yang penting ini panjang. Bisa 2/3 atau bisa 75% dari merah ini tidak masalah. Yang penting sudah tebal. Maka ini sinyal dia mau reversal dari turun jadi naik. Tetapi tentu akan lebih akurat ketika menunggu satu lagi candle konfirmasi. Di sini baru entry. Jadi ketika kita entry, profitnya lebih cepat exit dari market. Itu akan jauh lebih nyaman daripada kita menunggu lama. Menunggu bukan menunggu profit, tapi menunggu minus. Itu yang nanti bikin kita jadi shock dan stres. Berikutnya yang namanya evening star. Ya, evening star selalu dimulai dari tren atas. Kemudian di ujungnya ada bintang atau doji. Setelah bintang doji diikuti warna berlawanan dari arah tren, warna merah panjang. Ini tidak menutup warna hijau pun tidak masalah. Yang penting merahnya panjang satu paket, maka adalah sinyal berbalik dari tren naik dari tren turun. Sekali lagi alangkah lebih akurat ketika kita menunggu satu candle konfirmasi lagi di sini. Kalau ini terbentuk merah lagi, maka fix di sini kita entry-nya sell. Ya, begitu caranya membaca. Sehingga kita kehati-hatian tinggi. Trading itu bukan kita banyak-banyakan entry, banyak-banyakan masuk, lama-lamaan kita di depan layar. Inti dari trading itu adalah mencari profit, sudah. Intinya itu sudah. Apapun caranya, bagaimanapun metodenya, yang terpenting intinya adalah mencari profit. Ya, mungkin bisa dengan cara cepat, mungkin bisa cara lambat. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara dan kenyamanan dalam melakukan tradingnya. Oke, dipahami? Berikutnya, ya, berikutnya adalah pola-pola candle yang lengkapnya. Nanti kalau mau saya kasih ini. Saya juga mumet kalau lihat candle lengkap begini. Ya, kalau saya terus terang menggunakan logika. Kalau jenengan punya waktu banyak, kemudian tidak banyak kerjaan, bisa nanti dipahami, kemudian dimasukkan di dalam benak kita. Ya, saya terus terang kalau disuruh nyebutkan namanya juga tidak hafal ini. Ya, tetapi saya melihat secara logika. Dari tidak semuanya harus dihafal pun tidak masalah. Yang paling penting, paling pokok-pokok, paling sering keluar di market itulah yang kita pakai. Tidak harus dihafalkan. Tapi lebih hafal juga lebih bagus lagi. Akan menjadi mumpuni nanti. Minimal ada sinyal kita tahu oh ini begini, mau naik, oh ini mau turun. Tinggal kita nanti compare, kita bandingkan candle yang berikutnya. Nanti kalau fix sudah memperkuat, baru kita entry di sana. Syukur-syukur nanti kalau mau menghafal. Kalau enggak, ya nanti difahami saja yang mana yang paling utama dan paling sering keluar. Ya, sudah saya sebutkan di catatan kecil, ada hanya perlu beberapa candle yang kita betul-betul kuasai. Ya, namun demikian sekali lagi
Ketika kita makin banyak ilmu, tentu akan mempermudah gerak kita, akan memperluas pandangan kita, sehingga kita bisa menemukan dengan cepat, oh ini mau naik, oh ini mau keluar. Ya, kalau saya ini gambarkan, ya ini penerusan panjang begini, ya penerusan panjang begini. Ini ada doji tapi tidak ada penguatan, ya bisa berarti lanjut turun. Ya, doji bukan berarti reversal, tapi doji sendirian, tidak ada pendukungnya, maka dia berpotensi lanjut turun. Ya, kemudian begini, ada gap namanya. Ini ada gap. Gap ini ada lompatan yang kayak tadi pagi. Yang mungkin teman-teman saya kasih informasi pagi-pagi tadi, ada gap, ada lompatan di atas, maka dia akan berusaha menutup ke bawah. Makanya pagi-pagi begitu ada gap, saya masuk sell. Karena gapnya di atas. Ya, saya coba lihat ya. Saya coba lihat yang XAU hari ini. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ilmunya, ya mungkin ya sadar harus kita pahami karena proses sesuai dengan masa kerja, sesuai dengan jam terbang. Ini tadi pagi ada gap, perhatikan gap itu seperti apa. Terakhir ditutup di sini. Ini hari Jumat. Gap biasanya selalu hari Jumat dan hari Senin. Selalu hari Jumat dan Senin. Sehingga hati-hati kalau hari Senin. Usahakan kalau kita punya transaksi hari Jumat, selesai hari Jumat. Jangan sampai nginep, karena kalau nginep berbahaya. Kalau ada gap seperti ini bisa habis nanti. Oke, saya coba untuk ini kasih highlight dulu. Nah, ini terakhir hari Jumat ditutup warna hijau, artinya tutupan di sini. Ini tutupan. Close-nya di situ. Kenapa kok di atas? Karena terbentuk warna hijau. Warna hijau itu tutupan selalu di atas bukaan. Maka normalnya hari Senin itu normalnya harusnya di sini, lurusnya sini. Ya, kalau menurut kaidah normal atau standarnya harusnya lurusnya di sini. Jadi kalau misalnya bukaan, tutupan di sini, bukanya harusnya lurus di sini. Ini bukaannya. Tetapi kenyataannya dia lompat ke atas. Dia langsung ekspres ngambil jalan pintas di sini. Kenapa kok ke atas begini? Karena pada dasarnya market tidak pernah berhenti, walaupun hari Sabtu Minggu tetap berjalan. Yang tutup adalah bank-bank besar, yang tutup adalah penggerak-penggerak market yang besar, termasuk MetaTrader atau platform ini tutup. Ya, tidak melayani transaksi karena basicnya market besarnya tutup. Mungkin yang berjalan adalah money changer atau penukaran uang itu, atau mungkin jasa lain yang tukar menukar saja. Kalau yang banknya tutup semua. Sehingga ini adalah lompatan. Kalau ada lompatan di atas, maka dia akan mencoba berusaha untuk menutup gapnya. Karena itu tadi saya kasih gambaran. Saya kasih lingkaran, kemudian saya kasih panah. Ya, ini artinya dia akan menutup ke bawah. Dia akan menutup ke bawah sini. Kalau saya gambarkan, maka di awal tadi begitu tutupan di atas, saya tidak ragu langsung ambil atau entry sell di sini. Karena saya yakin dia akan menutup. Target saya tidak muluk-muluk sebenarnya. Target saya cukup setengah dari ini sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata lebih panjang, bahkan menutup di sini. Saya keluarnya di area ini. Tidak sampai turun di bawah, saya keluar di sini. Andaikan saya tahu sampai di bawah, saya tidak akan tutup. Nah, saya juga sama, manusia biasa tidak tahu sampai di mana tutupannya. Ya, intinya kita analisa ini bukan untuk market, tapi untuk kita sendiri. Ketika kita menganalisa dia marketnya mau turun, kita entry sell profit. Ketika marketnya naik, mau naik ya, kita analisa mau naik, kemudian kita entry, ternyata betul-betul naik, profit, selesai. Masalah nanti naik turun lagi itu urusan market, jangan pusing dengan analisa yang terlalu ribet. Ya, mungkin teman-teman di luar sana banyak menganalisa dengan indikator ini itu, kemudian nanti memproyeksikan ini sampai sini, ya biar saja kalau dia cocok, kalau dia enjoy biar saja. Yang penting kita paham sendiri. Kalau kita menemukan sinyal buy, kemudian kita buy profit. Ketika kita menemukan sinyal sell, kita entry sell profit. Itu selesai sudah. Oke, itu adalah contoh dari yang tadi saya jelaskan. Ini ada gap ini. Maka dia melompat ke atas, kemudian habis itu dia mencoba untuk menutup gap itu. Karena itu turun.
ya berusaha menutup gap. Artinya reversal dari naik menjadi turun. Sama juga dengan ini ada gap. Di bawah dia akan naik. Ini ada gap. Kemudian reversal lagi begini, kembalikan. Jadi ini naik, kemudian ini tutupannya di atas ini ternyata setelah teman lompat lagi di sini. Ini perhatikan ini. Dia bukaan di sini. Maka ini ada lompatan di atas, dia mencoba untuk kembali menutup lagi. Maka potensinya adalah sell begini. Ya begini sebenarnya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang ruwet sebenarnya. Cuma kita kejeliannya terkadang kurang. Ya, terlalu buru-buru karena melihat tren, karena melihat dominan di mana itu. Ketika dominan buy dianggap ini masih lanjut naik, padahal ada sinyal di sana. Nah, sinyal itu tidak semua orang bisa paham dan memahami. Tanpa belajar banyak akan susah membaca seperti ini, termasuk pengalaman juga. Oke, seperti ini tadi. Mungkin lebih lanjut nanti akan saya kasih materinya, kalau mau dipelajari di rumah silahkan. Ini yang kedua, hampir sama juga tapi modelnya macam-macam. Sekali lagi, kalau saya dulu menghafal begini juga mumet saya tidak hafalkan terus terang. Cuma karena saya terbiasa pakai logika saja, tidak perlu pakai dihafalkan, pakai logika. Ini oh ini begini, misalkan ya, ini misalkan ini hijau ya, misalkan mana tadi, ini hijau, kemudian di candle selanjutnya ini merah, tapi merahnya ini masih belum bisa mengalahkan hijau semuanya ini, dan akhirnya ditarik lagi ke atas jadi warna hijau yang penuh, lebih panjang dari warna merah. Ini ibaratnya merah ini dimakan habis oleh hijau, berarti logikanya dia akan lanjut naik begitu aja. Termasuk ini misalkan begini, kemudian ada warna hijau dan hijaunya ada panjang, lebih panjang dari merahnya, bahkan menutupi semua, maka logikanya akan kuat naik atau ikut yang terakhir gitu aja. Ya, nanti bisa dipelajari di rumah, masih bisa dibaca-baca. Kalau punya banyak waktu silahkan nanti dibaca, dipelajari sampai ibaratnya betul-betul kita ini paham dengan candlestick ya. Tetapi ketika kita tidak bisa atau tidak mampu menghafal, ya cukup difahami saja. Nanti di candle MetaTrader atau di marketnya kita nanti sambil dipraktekkan. Ada kesulitan ditanyakan, misalkan ketidakcocokan hampir sama, apakah ini termasuk di kategori ini misalkan, ya nanti saya akan bantu untuk memberikan pertimbangan. Ada pertanyaan ini. Oke, nanti materi saya bagi semua ya, jangan khawatir, saya bagi semua nanti soft copy-nya. Silakan nanti yang sudah dapat ya jangan minta lagi, sama materinya sama, yang belum nanti tak kasih. Berikutnya kesimpulan sekarang. Nah, ini paling penting, ini kesimpulan. Dari yang sekian banyak, ratusan bahkan ribuan candle mungkin, itu sebenarnya kesimpulannya ada 3 ini. Ya, kalau tahu jurus dan ilmunya, sebenarnya kesimpulannya cuma ada 3 ini. Ada 1, 2, 3. Yang pertama doji. Yang pertama adalah doji. Kemudian yang kedua adalah engulfing. Yang ketiga adalah marubosu. Ya, semuanya sangat akurat ini. Doji berarti reversal, engulfing reversal, marubosu yang panjang besar tadi penerusan. Ini intinya di sana. Ya, nanti bisa dikembangkan. Doji, engulfing. Engulfing tadi ada 2, ada bearish, ada bullish engulfing. Marubosu tadi yang tebal-tebal tadi, atau ada ekornya kecil, anggap saja masih marubosu atau penerusan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, mungkin silakan kalau mau ditanyakan terkait candlestick dulu. Banyak sekali ini candlestick yang harus dipahami dan dipelajari di rumah. Tidak bisa 1 hari penuh nanti hafal. Saya yakin tidak akan bakal memahami semuanya. Ya, butuh waktu tidak masalah. Karena trading itu yang paling penting kita paham dan menemukan tekniknya. Jangan juga ngeplek dengan teori. Ada nanti pengembangannya sesuai dengan karakter masing-masing. Jadilah diri sendiri, bukan jadi saya, bukan jadi orang lain. Ya, tapi jadi diri sendiri. Tapi dengan catatan gunakan ilmu yang sudah kita berikan, teknik yang kita berikan, strateginya
nanti baru dicoba dengan akun demo. Dengan teknik yang ada itu dicoba dengan berbagai gaya atau dengan berbagai macam cara ya. Kalau misalkan belum ketemu, coba lagi, belum ketemu, coba lagi, sampai betul-betul menemukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan kalau mau tanya. Kalau tidak ada, untuk materi hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Nanti akan saya bagi materinya, silahkan dipelajari sampai di mana kita memahami, praktekkan di dalam akun demo dulu. Ya, berikutnya besok akan kita lanjut dengan materi yang lebih lengkap lagi. Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Semoga bisa berhasil dan profit konsisten di waktu-waktu berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.